Pemirsa, mulai beroperasinya LRT Jabodebek ini kemudian menjadi salah satu topik yang sangat menarik ya dan menjadi perhatian masyarakat. Selain itu, sejumlah topik juga tengah menjadi perbincangan termasuk di kalangan warganet. Apa saja kira-kira berita terpopuler di berita1.com? Sudah bersama dengan kami di studio Wakil Pemimpin Redaksi Berita1.com, Pak Ansel Musbata. Pak Ansel, selamat siang. Siang, Patricia. Yang hangat hari ini adalah peresmian LRT ya. Betul Baru saja sekali. diresmikan oleh Presiden Jokowi. Betul Selain sekali. itu ada headline apa lagi nih Pak yang ada di berita1.com? Ya, terima kasih Patricia. Jadi memang topik LRT ini menjadi salah satu berita terpopuler. Ini dikaitkan dengan polusi Jakarta ya. Jadi ada 3 berita terpopuler kita hari ini. Ini yang pertama soal ganjil genap yang diusulkan 24 jam, tetapi PJ Gubernur Pak Heru menyatakan tidak mungkin itu akan diberlakukan. Kemudian berita berikutnya adalah ini kasus di Medan. Saat Pak Jokowi berkunjung ke sana, ada seorang perempuan yang melempar sendal karena dia kesal. Dia kesal karena dia terjatuh waktu berdesakan untuk mendekati Pak Jokowi. Kemudian berita yang ketiga adalah soal Pak Sutri yang dibunuh di kawasan Tebet. Ini karena masalah utang piutang. Jadi terkait ini kita akan membahas mengenai polusi udara terkait dengan ganjil genap. Jadi Jakarta ini tercatat sebagai salah satu kota di dunia yang memiliki kualitas udara buruk bahkan terburuk. Salah satu dampaknya adalah gangguan terhadap kesehatan warganya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa saat ini tercatat setidaknya 200.000 orang yang menderita gangguan pernapasan. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding ketika kita memasuki COVID-19, yaitu hanya sekitar 50.000 penderita. Penyakit pernapasan itu mencakup tuberkulosis, kanker paru-paru, asma, pneumonia, dan penyakit paru konstruktif kronis. Tak hanya warga Jakarta yang menderita akibat gangguan polusi ini, Pak Jokowi sendiri menderita gangguan berupa batuk-batuk selama 4 minggu. Setidaknya ada 2 penyebab utama dari polusi Jakarta. Yang pertama adalah asap kendaraan bermotor, yang kedua adalah kegiatan industri berbasis batubara. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya melakukan sejumlah kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Karena salah satu penyebab adalah asap kendaraan bermotor, maka uji emisi kendaraan bermotor diperketat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tahun lalu jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta mencapai 26,37 juta unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17,3 juta unit atau 65,6% merupakan sepeda motor. Jumlah kendaraan di Jakarta ini terus meningkat setiap tahun, yang mencapai 3% setiap tahun berdasarkan data Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, Satuan Tugas Uji Emisi DKI Jakarta akan merazia kendaraan bermotor yang tidak lolos uji emisi mulai 1 September mendatang. Bagi pengemudi sepeda motor yang belum atau tidak lolos uji emisi akan dikenakan denda sebesar Rp250.000, sedangkan untuk pengendara mobil sebesar Rp500.000. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan industri. Dari hasil pengawasan sejauh ini, dari 114 perusahaan yang diperiksa, sebanyak 48 perusahaan tidak mematuhi standar emisi yang berpotensi menyebabkan polusi udara. Perusahaan yang tidak mematuhi standar emisi ini akan dikenai sanksi administratif, perdata, bahkan pidana. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah melaksanakan kebijakan kerja dari rumah atau work from home. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menyatakan 50% ASN di Pemprov DKI Jakarta harus melakukan work from home. Langkah ini sudah dimulai dilakukan pada 21 Agustus sampai 21 Oktober 2023 mendatang. Salah satu dampaknya adalah kemacetan di Jakarta berkurang. Selain itu, ada langkah lain yang dilakukan adalah mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik dan juga modifikasi cuaca. Demikian, Patricia. Baik, Pak Ansel, terima kasih. Itu yang disoroti oleh berita1.com ya, sekali. bahwa
polusi akhir-akhir ini nampaknya sudah nggak bisa ditoleransi ya, karena memang harus ada langkah yang nyata yang kemudian dilakukan oleh Pemprov. Terima kasih Pak Ansel untuk informasinya. Kami tentu menunggu untuk headline-headline selanjutnya di pekan depan.